Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Anggara Febriata dalam acara Live Zoom Herbal Indo Utama episode ke-87. Alhamdulillah hari ini spesial banget saya ditemani oleh Pak Erik Aryatandi, dan yang bikin spesial nggak hanya Pak Erik yang menemani tapi juga ada Pak Dr. Didit Aktonadi. Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah bahagia. Masya Allah, kayaknya ada yang berbeda nih Pak Erik. Masya Allah. Tambah sehat Pak Erik. Alhamdulillah Masya banget. Allah. Oke Pak Erik, kita sapa Pak Dokter dulu. Pak Ya, Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angga, Pak Erik, sehat Oke, semua ya. Pak Dokter. Alhamdulillah, gimana kabarnya Suaranya, Pak Dokter? Alhamdulillah. Suara saya terdengar nggak nih? Iya, terdengar Pak Dokter. Suara saya terdengar Pak Dokter di sana? Bagus, suaranya bagus, terdengar di sini. Alhamdulillah. Jelas. Oke, Pak ini Erik sudah juga. ada beberapa yang bergabung di live Zoom kita pada pagi hari ini. Iya, Sebelum kita membahas tentang tema yang akan kita bahas, yaitu tentang fitur baru di Herbal Utama, sebelumnya saya ingin sedikit ngobrol dengan Pak Erik nih. mm, Nah, sekitar 2 pekan yang lalu, Pak Erik kan ke Jawa Timur ya. iya, betul. Mm-mm. Nah, di sana itu saya dengar Pak Erik punya 2 event yang melibatkan stokis ya. Iya, Mm-mm. betul. Di sana itu kan ada paguyuban Hatra ya Pak Erik ya. Iya. Oke, paguyuban Hatra ini apa sih sebenarnya Pak Erik? Nah, kemarin tuh juga baru tahu. Ternyata Pak Angga, Batra ini Mm-mm. dulunya namanya Batra, Oke, apa itu Hatra? pengobat tradisional. Oke, oke, Karena oke. memang regulasi yang ada, Mm-mm. namanya sekarang ganti Hatra. Kalau Hatra Oke. ini penyehat tradisional, Pak Angga. Oh, Hatra pengobat, Ya, Hatra penyehat. iya. Oke, Betul. ini apakah ada bedanya Pak Erik? Mungkin di sisi regulasi, Pak Angga ya. Mm-mm. Karena memang salah satu apa namanya yang dibutuhkan tentang praktek seperti ini kan legal ya, Pak Angga ya. Mm-mm. Karena memang tantangan untuk terapis ini kan di satu sisi itu memang dibutuhin, Mm-mm. tapi di satu sisi juga dipertanyain tentang legalnya. Nah, Oke. ini kemarin Alhamdulillah ternyata saya juga baru tahu Pak Angga, di Hatra ini masuk diregulasi juga. Makanya Mm-mm. penyehat tradisional ini Mm-mm. ada regulasinya juga. Oke, siap. Ada regulasinya dan ada bimbingannya dari Dinas Kesehatan. Oke, oke, siap, siap. Dan memang ada pertemuan rutinnya Pak Angga. Mm-mm. Nah, kemarin kita ke sana itu memang pas ada pertemuan rutin dan ketuanya minta kita untuk ngisi Mm-mm. Siap. kelanjutan Mm-mm. tentang apa yang kemudian kita bisa sinergikan, kita kolaborasikan bersama Hatra ini. Mm-mm. Dan menarik Pak Angga kemarin, salah satu yang kemudian saya angkat tentang teman-teman terapis ini, saya angkat tentang bahwasanya teman-teman terapis ini produknya bukan hanya terapis, Oke. tetapi sekarang setelah sinergi dengan Pendotama, nah, ada produk baru yang teman-teman terapis bisa angkat, yaitu produk-produk dari Pendotama. Oke, siap. Kan siapa saja yang datang ke tempat Bapak Ibu Mm-mm. yang Hatra ini kan nggak mungkin akan sakit terus Pak Angga. Mm-mm. Mm-mm. Harapannya kan sehat, Betul. sehat. Nah ternyata mayoritas Pak Angga ketika sudah sehat itu lost kontak. Benar, benar, Nah, benar. saya kasih masukan tuh kemarin tuh bagaimana kemudian tetap dijalin hubungannya. Mm-mm. Nah, kalau biasanya datang ke Bapak Ibu itu terapis, nah sekarang nggak harus terapis. Mm-mm. Ketika pasien-pasiennya sudah sehat,
tetap bisa kontak, Mm-mm. bisa berhubung. Nah, apa Mm-mm. hajatnya? Nah, beli produk-produk utama Pak Angga Oke, siap, untuk siap, siap. suplemen kesehatan. Mm-mm. Seperti itu Pak Angga. Nah, kalau mereka sendiri sebenarnya backgroundnya itu apa, Pak Erik? Apakah bekam pijat atau apa terapisnya? Macam-macam Pak Angga. Oke, Ternyata siap. Mm-mm. beberapa dari teman-teman ya ada yang pijat, Mm-mm. ada yang ayurveda, Mm-mm. ada akupuntur, Oke. ada akupresur, ada Mm-mm. bekam juga ada, Mm-mm. macam-macam Pak Angga. Oke. Mm-mm. Jadi ini kan bukan yang pertama kali ya Pak Erik datang ke sana ya. Ini Iya, kedua atau ketiga Pak Erik? kalau pertemuannya udah ketiga kali, Heeh. kalau ke pas acara hatranya kita Mm-mm. kali kedua. Berarti Oh, bisa dibilang sebenarnya Herbal Nurutama itu diterima ya Pak Erik ya dengan komunitas Paguyuban Hatra ini. iya, alhamdulillah kita bisa kolaborasi. Yang ketika itu memang kita mengenalkan Herpanda Utama ini Mm-mm. bagaimana sebagai terapi pelengkap Pak Angga. Mm-mm. Kalau yang terapis-terapis tadi kan memang Mm-mm. fisik ya, Mm-mm. pijat, dibekam, Mm-mm. di presur, Mm-mm. dan segala macamnya seperti itu. Oke, siap. Nah, itu yang dari luar. Mm-mm. Nah, pelengkapnya diminum Oke. seperti itu. Ya seperti yang di apa ya? Mereka ini kan terapis kan sekaligus mendiagnosa juga gitu ya Pak Erik ya. Mm-mm, Mungkin ini mm-mm, bagian pegel, oh ini masalahnya di mm-mm, sini. Mungkin ada mm-mm, diagnosa sederhana yang mereka tegakkan mm-mm, gitu ya Pak ya. Meskipun memang sebenarnya mm-mm, diagnosa itu kan ranahnya medis ya. mm-mm, Mereka kan mm-mm, diagnosa mm-mm, sederhana berdasarkan ke mm-mm, pengetahuan mereka gitu ya Pak mm-mm, ya. mm-mm, Sehingga dengan begitu bisa mm-mm, memberikan rekomendasi mm-mm. produk herbal yang tepat. Betul, Oke, Masya siap. Allah. Yang kedua ini di kunjungan ke Jawa Timur, Pak Erik ke komunitas yang lebih besar ya, Mm-mm. yaitu komunitas pondok yang ada di mana itu? Magetan, Tomorrow. Mm-mm, Temboro. mm-mm, Oh iya, mm-mm, maksudnya itu saya dengar mm-mm, santri-santrinya itu sampai puluhan ribu Pak Erik. mm-mm. Bener ya Pak Erik ya? Iya, Masya Allah. Oke. Nah kalau di sana apakah juga ada kegiatan seperti yang di Hatra itu Pak? Iya, makanya yang sering kita ulas di Zoom-Zoom kita ya Pak Angga. Heeh. Bagaimana kemudian kita bisa merawat market existing Heeh. dan bagaimana kemudian kita bisa membuka new market. Heeh. Nah, apalagi kemarin kita sampaikan juga hukum Pareto itu Pak Angga kan Heeh. 20% per 80% itu. Heeh. Nah, di Madiun kemarin selain kita ngerawat market existing, Heeh. kita buka new market Pak Angga. Nah, di Temboro itu kita buka peluang mengenalkan Hermanda Utama Heeh. kepada jaringan distributor yang ada di Temboro Oke. yang belum Heeh. berbisnis Hermanda Utama. Oke, siap siap. Nah, itu kita ngenalin bisnis Hermanda Utama ini Pak Angga, Heeh. yang saya angkat di Temboro itu bahwasanya Hermanda Utama ini bukan bisnis musiman Pak Angga. Oke. Apa itu artinya bukan bisnis musiman? Nah, sekarang kan lagi semerbak ya Pak Angga ya. Eh, yang viral, Heeh. yang lagi boom, Heeh. lagi musim. Heeh. Misal nih, ada produk A, Heeh. semua Ikut-ikutan ikut jual. semuanya. Heeh. Tapi ketika waktu berjalan, Heeh. seminggu, Heeh. sebulan, setahun, ternyata bisnis itu hilang. Oke. Nggak ada produk yang kemudian dulu viral, Heeh. setahun, 2 tahun hilang. Nah, Oke. Herbaldo Utama, saya sampaikan kemarin ke teman-teman komunitas di Tembora itu, yang belum jualan Herban Utama Heeh. di jaringannya distributor kita Pak Angga. Heeh. Nah, Herban Utama ini bukan bisnis musiman, Oke, tapi siap. bisnis jangka panjang. Heeh. Saya sudah sampaikan, presentasiin, dan Heeh. saya kasih contoh Heeh. di situ kan yang sudah jadi distributornya itu koperasinya Pak Angga. Itu Nah, koperasi ada dari koperasi pondoknya ya pondok Pak ya. itu eh, koperasi Alparoka. Koperasi Al Barokah Nah, Temboro sudah ya. tiga Heeh. tahun lebih dan kita rawat terus. Heeh. Dan di Madiun juga ada stokis kita, itu Heeh. bahkan sudah 14 tahun Masya Allah. seperti Lama itu. juga ya. Nah, seperti itu.
Oke, menarik banget nih. Jadi memang untuk jaringan distribusi atau mungkin teman-teman yang Mm-mm. punya jaringan distribusi, punya toko, punya agen, punya distributor Mm-mm. itu harus dirawat ya Pak Erik ya. Iya, salah satu yang kemarin tak sampaikan Pak Angga tentang bisnis jangka panjang ini kita Mm-mm. punya strategi yang stabilisasi harga itu Pak Angga Oke, tak benar banget. sampaikan. Mm-mm. Nah, kita modal bisnisnya tidak seperti teman-teman yang pakai ad, Mm-mm. pakai iklan. Mm-mm. Keuntungan kita memang kita kasih jaringan Mm-mm. kita. Nah, makanya jangan sampai kemudian keuntungan yang sudah kita kasih lumayan ini Mm-mm. kemudian disalahgunain. Oke. Gitu. Harusnya gimana Pak Erik? Jual di harga bandrol untuk ke Oke. konsumen, ke end user. Oke, siap. Seperti Berarti itu. itu merupakan standarisasi harga ya Pak Erik ya. Iya, biar nanti benar-benar untung Oke. teman-teman yang bisnis jual Mm-mm. Herman Utama, Mm-mm. nggak hanya hari ini saja, Mm-mm. nggak hanya tahun ini saja, Mm-mm. tapi terus nanti 3 tahun, 5 tahun Mm. tetap Oke, bisnis Herman harapannya Utama. langgeng gitu ya Pak Erik ya. Iya, Oke, betul. Masya Allah, luar biasa. Kalau informasi standarisasi harga bisa diperoleh di mana Pak Erik? Nah, teman-teman edukasi tentang standarisasi harga ini ada di channel kita, channel Telegram Channel Wanga. Telegram? Mm-mm. Iya, nanti bisa di-share linknya, Mas, di channel standarisasi harga. Oke, siap. Seperti itu. Oke. Di RPL utama ini selain Pak Erik melakukan apa Mm-mm. namanya merawat Insya Allah. jaringan, Mm-mm. kunjungan dan Mm-mm. lain-lain, Mm-mm. ini kan saya dengar di awal tahun ini ada program Pak Erik ya, Mm-mm. program untuk branding ya, Mm-mm. di mana RPL utama akan Mm-mm. memberikan fasilitas berupa neon box. Itu masih berlaku nggak sih? Sudah tutup, Pak Oh, Angga. sudah tutup. Itu kemarin periodenya tanggal 15 Januari sampai 15 Februari. Oke, Dan berarti Masya sudah Allah. tutup ya pendaftarannya ya. Iya, Nah, betul. kira-kira nih dengan sudah ditutupnya pendaftaran, berapa orang sih yang Pak Erik yang antusias untuk apa namanya pengen dipasang Mm-mm. neon box di tokonya? Mm-mm. Kemarin saya cek terakhir hampir 80. Hampir 80 ya Pak Antusias Erik ya. banget Pak Angga. Oke, Ini siap. grafik penjualan di awal tahun ini bagus banget. Oh, Masya Allah. Naiknya luar biasa. Mm. Kemudian ini tanda-tanda baik Pak Angga untuk 2024. Amin, amin. Oke. Iya, Masya Allah. Berarti neon box ini akan kita bagikan kapan ini Pak Erik? Kita kirim kapan ini Pak Erik? Mm-mm. Karena memang neon box ini Mm-mm. nggak ready ya Pak. Mm-mm. Nah, kita bikinkan setelah program tadi selesai. Oke, siap. Makanya kita bikinkan bertahap. Mm-mm. Nanti insya Allah pengirimannya juga bertahap. Oke, siap. Bertahap insya Allah. Seperti itu. Oke, itu berarti neon box-nya siap pasang ya, tinggal dipasang di tokonya masing-masing ya Pak ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, siap. Insya Allah. Keren, keren, keren. Oke, Itu jadi nanti salah satu support kita Pak Angga. oke. Bagaimana kemudian Mm-mm. masyarakat Mm-mm. semakin mudah Oke. mendapatkan Mm-mm. produk Herban Utama. Mm-mm. Dan teman-teman semakin dikenal. Oke, siap. Oh, toko A, toko B, toko C. Mm-mm. Ini jual produk Herban Utama. Oke, Karena siap. ada neon box-nya tadi Pak Angga. Oke, jadi kayak ciri khusus gitu ya Pak Erik ya. Iya, berbeda dengan spanduk. Kalau spanduk Mm-mm. kan, kalau malam kan nggak kelihatan. Mm-mm. Nah, ini Mm-mm. malam kelihatan. Wah, bakal menyala terang ya Pak Erik ya. Iya, Oke, betul, Masya siap. Allah. Oke, jadi insya Allah kita akan segera bagikan kalau sudah ready berarti ya Iya, Pak Erik Insya ya. Allah, Insya Allah. Oke. Nah, itu fitur-fitur di Irbank Utama dan di tahun 2024 ini Mm-mm. ada yang terbaru dari Dr. Didit Akmal Wah, ini Mahmudi ya. apa nih yang terbaru ini, Bang? Nah, Menarik ini. ini ada Pak Dokter. Halo Pak Dokter, Ah, masih bergabung? Siap, saya masih Oke, di nah sini, ini Pak rekan-rekan Angga. semua yang sudah bergabung di Lab Zoom Herbal Utama. ya. Nah, ini hari ini tuh sebenarnya spesial kita pengen sepil Pak Erik. Kayak apa Masya sih fitur Allah, iya. terbaru ini? Eh, eh. Oke, Pak Erik sudah lihat Pak Erik fiturnya? Udah, dikit-dikit. Masya Apaan sih itu sebenarnya Pak Erik? Menarik ini. Nanti makanya salah satu komitmen Herman Utama Pak Angga Heeh, kepada sellernya, heeh, jaringannya. heeh. Bagaimana kemudian teman-teman semakin mudah jualan. Oke, siap. Bisnis Herman Utama itu gampang gitu loh. Oke, siap. Dengan melengkapi tools-tools yang ada. Oke, Kita ada tinggal channel. dilengkapi, dipelajari. Kalau nggak tanya, kalau nggak tahu tanya aja. Iya. Oke, siap. Masya Allah. Oke, Pak Dokter, materinya sudah siap untuk dibagikan? Siap, insya Allah. Oke, Mungkin, monggo Pak Dokter. oh iya, tadi Waktu dan cerita tempat kami Pak persilahkan Erik buat tadi,
Pak. Oh iya, tadi saya nyimak cerita Pak Erik, menarik ceritanya, Mm-mm. sangat menarik. Jadi, Masya Allah ya, saya lihat nih Pak Erik kan kunjungan ke stokis atau ke distributor itu kan apa intens sekali ya. Dari yang ke timur, ke barat, Ke utara eh, juga, Dok. ke utara juga. Tapi memang intens. Saya memang lihat apa di ini ya beberapa tulisan itu tentang perjalanan Pak Erik. Ada beberapa report yang saya baca kan. Menarik sekali karena memang salah satu hal yang harus dijaga itu kan namanya relationship dengan customer kita ya. Mereka itu kan jaringan kita, teman-teman dalam berbisnis ya, termasuk para agen atau reseller itu kan jaringan kita. Dan yang satu hal yang saya harap eh, para teman-teman di reseller atau stokis atau agen itu ada satu hal yang harus diperhatikan itu namanya customer segment ya. Di Oke, customer siap. segment ini itu ceruk pasar sebenarnya. Ceruk pasar di mana produk-produk yang kita tawarkan itu nantinya akan diterima di ceruk pasar itu gitu. Nah, itu yang harus harus apa? Saya pikir teman-teman nanti bisa bisa lebih pilih-pilih ya, pilih dan pilah kira-kira ceruk pasar mana yang akan dimasuki. Contoh kayak tadi misal beliau kunjungan ke Hatra, ke komunitas penyehat tradisional tadi ya. Itu sebenarnya ceruk pasar Mm-mm. juga. Itu kan ceruk pasar para terapis ya. Jadi barangkali kalau eh, mindsetnya masih terpatok pada bahwa toko itu nanti harus buka terus nunggu nanti ada pembeli datang, itu mungkin mesti diperbarui lagi mindset yang seperti itu. Karena Mm-mm. komunitas seperti tadi para terapis, kemudian yang namanya ceruk pasar itu banyak. Nanti kan bisa dipilah dan pilih sendiri. Ada ceruk pasar yang di situ itu produk, contoh produk di Herbalindo Utama ada yang ceruk pasarnya nanti untuk ibu-ibu. Ada yang nanti Mm. ceruk pasar bapak-bapak mungkin eh, sedikit sharing aja ya dari beberapa tulisan yang pernah saya dapatkan gitu. Mm. Baik, ini kita lanjut ke fitur ya. Tadi kan Oke, siap. yang disampaikan Pak Erik itu yang dari lini Heeh. marketing tadi kan ada neon box, kemudian Mm. perangkat-perangkat tools-tools yang dipakai untuk toko ya. Itu luar biasa sekali. Nah, ini saya juga apa mau mengenalkan fitur baru di Herbalindo Utama. Ini saya share aja langsung ya. Iya, Iya, slide-nya bisa silakan, Dok. di-share Heeh. biar bisa Ini nyimak saya bareng-bareng bagus. Pak. i- Pak Dokter. Waduh. Pak ini kayaknya kangen sama Pak Agus ini. Aku sudah lama iya. gak ngisi di live Zoom ini, Pak Erik. Iya, asal. Iya ini. Udah Ini kelihatan. kelihatan belum nih? Udah ya. Udah. Sudah, ya. Jadi nih tentang fitur baru di 2024 tentang Masya Allah. digitalisasi terapi herbal Indo Utama. Jadi Oh, bukan digitalisasi ya. hilirisasi ya, Dok ya. Hilirisasi digital ya. Bukan, ini Iya. digitalisasi terapi herbal Indo Utama. Jadi eh, kalau dulu itu kita punya daftar terapi ya. Daftar Mm-mm. terapi itu kan masih dalam Ya, bentuk fisik seperti itu yang dan di juga katalog ya. dan itu include di katalog. Jadi kalau teman-teman semua buka yang katalog yang digital ataupun yang fisik itu yang dalam bentuk Mm-mm. buku, itu nanti kan di halaman mungkin sekitar Iya, pertengahan lewat itu kan nanti ada setelah 21. ah, jadi di depan kan nanti ada tentang mesin-mesin kita, nanti terus kemudian ada produk apa formulasi atau tunggalan Mm-mm. ya, formulasi tunggalan, terus nanti ada produk-produk cair, nah nanti ada daftar terapi. Nah, di Oke. daftar terapi itu sebenarnya ringkas karena memang orientasinya itu untuk memudahkan teman-teman untuk jualan. Jadi kalau misal di situ Iya,
nanti ada konsumen datang, keluhannya batuk, udah tinggal lihat aja di Mm-mm. situ. Daftar terapi utamanya apa, daftar terapi penunjangnya apa. Kemudian kan ada tambahan tentang gejala atau keluhannya yang Mm-mm. dirasakan tuh seperti apa. Itu ringkas banget, ringkas Iya, banget. betul. Adapun ini saya kembangkan ke arah digitalisasi terapi herbal Indo utama dari itu yang nyusun juga saya juga ya, yang dulu. Dulu sudah ada, kemudian Hmm. saya apa Oh, beberapa pengembangan jadi modifikasi. ini ya, Dok ya? Benar. Eh, dari yang sudah ada itu beberapa Mm-mm. saya ubah, saya sesuaikan dengan produk yang ada, kemudian juga dari beberapa pengalaman menangani pasien di Herbalindo Utama itu saya ubah, Mm-mm. saya sempurnakan lah istilahnya. Terus kemudian saya tambahi juga, makanya daftarnya itu udah lewat 100 ya kalau itu ya di Masya Nah, Allah. 100 penyakit ya. yang di daftar terapi. Update ya, Pak. Mm. Ya, Mungkin salah satu yang eh, update nanti mungkin dengan produk-produk baru ya, Dok ya? iya karena Oke. memang Mm-mm. Mm-mm. ya alhamdulillah salah satu ciri khasnya Herbalindo Utama itu kan produknya banyak. Mm-mm. Cuma kita juga tidak ingin teman-teman yang di yang memasarkan Herbalindo Utama itu nanti jadi kesulitan kan nggak ingin juga. Karena Mm-mm. Mm-mm. contoh aja misal beberapa produk itu mungkin lininya sama. Lininya contohnya maksudnya gini. Contoh herbal yang dia punya khasiat diuretik. Herbal yang khasiatnya diuretik. Diuretik itu melancarkan kencing. Iya, betul. Mm-mm. Jadi nanti kalau secara anatomis itu arahnya ke arah bawah ke depan. Maksudnya ke arah bawah ke depan Mm-mm. itu dia nanti ke apa organ sistem sistem pembuangan eh, ginjal, kemudian saluran kemih, sistem berkemih maksudnya. Itu nanti kan maksudnya ke bawah ke depan itu ke arah situ. Itu herbalnya kadang sifatnya kan dingin. Seringkali sifatnya dingin. Jadi seperti kumis kucing, tempuyung, kemudian yang lainnya lagi kayak temulawak itu juga ke arah ke bawah ke depan juga itu juga dia diuretik. Nah itu nanti makainya gimana? Nah itu yang kita juga tidak ingin teman-teman jadi bingung. Makanya salah satu caranya kita berikan panduan, panduan kayak tadi di daftar terapi. Nah ini saya kembangkan. Jadi di fitur baru di 2024 ini saya kembangkan ke ini ke berikutnya. Nah ini slide kedua ya. Digitalisasi Mm-mm. terapi herbal Indo Utama itu ini untuk apa? Ini sebenarnya saya berangkat dari CRM, jadi Customer Relationship Oke. ke konsumen herbal Indo Utama, bagaimana memudahkan para reseller, terutama dalam edukasi dan terapi herbal Indo Utama. Memudahkan tuh maksudnya gimana? Memudahkan dalam hal jualan bisa, atau memudahkan dalam memberikan terapi juga bisa, Mm-mm. atau memudahkan untuk memahami. Kan kadang mungkin beberapa reseller atau agen atau stokis atau distributor itu di dunia pengobatan itu kan sesuatu yang baru ya, Iya, nggak sesuatu semua yang baru. betul Tidak punya semua itu, background Mm. iya benar. Ada yang mungkin backgroundnya itu di luar dunia itu sama sekali, di luar kesehatan. dunia Betul. pengobatan atau kesehatan. Mungkin dunianya mungkin IT atau mungkin di dunia desain. Mm-mm. Terus kemudian karena tertarik, tiba-tiba pengen nih buka usaha baru kerjasama dengan Herbalindo Utama, saya bikin ini. Itu kan sesuatu dunia yang baru. Jadi kita inginnya teman-teman itu mudah untuk transmisi dari bidangnya yang lama dan ke bidang terapi seperti ini. Dan ini juga eh, saya ingin juga ini jadi memudahkan untuk proses edukasi karena beberapa Mm-mm. kali interaksi itu kadang eh, eh, apa ya not connected ya kadang nggak saya apa yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan seperti yang saya inginkan gitu Nggak Hmm. nyambung maksudnya gitu ya, Dok dia ya? Kenapa itu ya? ya maksudnya apa yang saya sampaikan mungkin kan Ada beberapa ada istilah cara. ada beberapa istilah medis itu kan di dunia Betul, teman-teman yang betul. dunianya lain Nggak itu tahu kan gitu ya. iya seperti Mm-mm. itu. Contoh misal kayak hemoglobin itu apa, anemia itu apa, atau mungkin apa
eh, sumbatan, Diuretik itu apa ya? diuretik itu apa? Itu kan kalau Pak Erik Mm-mm, mm-mm, saya kira udah biasa ya. Dulu mm-mm, pernah di bidang farmasi mm-mm, kan, dulu di bidang farmasi kan paham gitu. mm-mm, Tapi teman-teman mungkin yang dunianya di luar itu kan butuh mm-mm, edukasi tambahan atau mungkin apa bridge ya apa maksudnya jembatan ya, Ya, eh, menjembatani ya. menjembatani supaya ini lebih mudah menerapkan terapinya. Begitu sih Oke. cerita ringkasnya. Digitalisasi terapi herbal itu utama mm. itu fungsinya sebenarnya untuk memudahkan aja, untuk Oke, edukasi siap. terapi herbal. Mungkin mungkin nantinya juga saya pikir eh, kayak misal materi-materi yang kemarin itu kayak Zoom yang sudah saya sampaikan kayak wasir Mm-mm, atau itu kan mm-mm, dalam bentuk slide ya. Nanti mungkin akan lebih mm-mm. mudah kalau didukung dengan fitur baru ini. Ini Oke, siap. dari tadi Apa sih cerita fiturnya itu? fitur baru, apaan sih fiturnya? Enggak cerita-cerita ya. Itu latar belakangnya dulu ya. Jadi fitur baru yang Latar belakang. Mm-mm. akan saya sampaikan. Ini yang tadi saya sampaikan di daftar terapi. Jadi contohnya kayak Uh-uh. misal di kolom B ini ada batuk berdarah, ada batuk kering, batuk ginjal, batuk empedu, Oke. batuk saluran kemih, bronkitis. Nah, ini kan di sebelah kanan ini kan ada daftar terapi utama, ada daftar terapi Uh-uh. penunjang ya. Kemudian di daftar terapi itu kan ada herbal yang sifatnya formulasi kayak gura fluba atau herba androbi. Namun ada juga herbal yang dia sifatnya tunggalan. Kelasnya tuh tunggalan kayak cakar ayam, bronker, kemudian eh, tempuyung, kumis kucing, ini tunggalan. Nanti teman-teman akan bisa lihat di katalog. Katalog itu sangat penting juga karena nanti memudahkan untuk memahami produk-produk herbal Indo Utama. Salah satu yang harus teman-teman di reseller atau stokis atau agen itu harus eh, tahu namanya product knowledge. Product knowledge itu untuk menggambarkan UVP-nya, Unique Value Proposition ya. Jadi eh, ini yang mau dijual apa sih gitu loh. Kelebihannya produk ini tuh apa? Jadi nanti tidak akan berkutat pada yang namanya fitur saja. Jadi fitur ini misal Gurafluba, oh ini kandungannya ini A, B, C, atau mungkin cakar ayam, kandungannya cakar ayam sekian miligram, tidak hanya itu aja. Yang harus dipikirkan itu value-nya berikutnya apa? Apa yang akan nanti menjadi kebutuhan customer segmennya tadi. Kalau Mm-mm, kita pernah, dulu kan pernah saya share juga ya Pak Angga, Pak Erik ya, tentang BMC mm-mm. itu ya, bisnis model apa? BMC, bisnis model Sekali-kali kanvas. nanti diagendakan Pak Angga perlu Zoom BMC sama beliau. Iya, langsung pengisian porang-porang PMC-nya itu. Iya, agendakan Ya ini. ini Menarik nih Dok, dibutuhkan Oke. sama teman-teman juga ya Pak Angga ya. Iya, benar. ya ya sebenarnya itu sebenarnya ini sih ilmu ilmu dasar sih di ini juga ya di kita punya usaha apapun sebenarnya itu kepake. Kita punya usaha apapun itu sebenarnya terpakai. Ya, kalau khususnya di bidang apa terapi herbal seperti ini sebenarnya juga kepake. Kita mau usaha apapun kita mesti harus melihat konsumennya itu segmennya seperti apa dulu gambaran konsumennya. Kan harus di sampling ya. Terus kemudian kita punya produk itu, value-nya produk kita tuh apa? Nah, ini yang harus di-matchkan. Sama seperti ini. Saya bikin digitalisasi terapi herbal Indo Utama itu, saya harus ke-match kan. Karena saya punya gambaran konsumen saya itu seperti ini. Konsumen, maksudnya konsumen di layanan medis ya, layanan konsultasi medis. Konsumennya sebenarnya sama dengan konsumennya Pak Erik. Itu kan eh, saya punya gambaran di situ kan konsumen saya itu ada reseller, ada konsumen langsung, end user, kemudian ada stokis, latar belakangnya macam-macam. Kemudian saya bikin produk yang bagaimana memudahkan. Makanya saya bikin produk yang tadi nanti akan saya ceritakan itu punya value untuk memudahkan tadi. Nah, itu juga sama. Kalau kita aplikasikan ke produk herbal Indo Utama, contoh misal kayak kumis kucing kayak gitu. Kumis kucing itu value-nya apa sih? Kan kita tidak hanya sekedar tahu produk knowledge-nya apa kan,
Tapi kita harus tahu, Mm-mm. oh ini nanti fungsinya untuk apa aja. Kasus apa yang nanti kira-kira bisa diterapkan. Apakah hanya untuk kasus batu ginjal saja? Tidak. Value-nya kan nanti ke ini ya, pasien yang dia membutuhkan terapi untuk meluruhkan batu ginjal. Kan tidak hanya itu aja. Ternyata dia punya efek untuk menurunkan tensi. Berarti bisa dipakai pada kasus hipertensi. Walaupun nanti harus kita lihat gambaran pasiennya seperti apa. Ini seperti itu. Ini rumitnya, tapi ini saya bikin mudah gitu. Ah, Ya, Jadi cepetan nggak fitur nih ini ngomongnya anu nih? ya. Next. Eh, ini Next, Pak nggak next ya? level. Apa? Level berikutnya Apa? ya. Daftar terapi ini ya. mm-mm, mm-mm. Ini daftar Kayaknya terapi. lebih Jadi lengkap ini Pak Erik. Pengembangannya gitu. Mm-mm. daftar terapi. Jadi ini di daftar terapi ini kan ada gambaran ini ya. Ada misal contoh Mm-mm. kayak batuk Ada berdahak. tabel-tabel itu. Mm-mm. Mm-mm. Di tabel itu kan ada gejalanya itu kayak apa. Batuk dengan dahak yang mudah dikeluarkan, terkadang disertai demam dan pilek. Batuk berdahak itu Oke. kan kasusnya sebenarnya banyak. Orang TBC juga batuk berdahak. Kemudian orang yang eh, apa bronkitis juga bisa batuk berdahak. Orang yang Insya kena Allah. hujan, kemudian flu, dia juga bisa ya. Influenza juga nanti jadi batuk berdahak. Mana nanti diberikan herbal apa? Nanti kalau misalnya ada penyulit, nggak usah pusing-pusing, udah hubungi saya aja gitu. Kalau memang kesulitan. Kan Oke. Berarti itu itu fitur nganu ya. Ada fitur lanjutan ya. terkoneksi dengan nomor HP-nya Pak Dokter ini Pak Erik. Ya Oh, di tinggal klik gitu ya. Tinggal oh, klik. tinggal Iya. klik. Nanti Pak Erik cerita tinggal klik gitu penasaran teman-teman di ini ya, tambah penasaran. Sebenarnya spillnya udah dari dulu ya. Saya spill singkat kayak gitu. Udah cerita beberapa fitur yang saya sampaikan tuh sebenarnya udah ada. Cuman mungkin kan apa nggak detail. Baik, lanjutnya. Oke. Jadi ini ceritanya tuh gini. Saya tuh untuk memudahkan tadi, saya bikin digitalisasi terapi herbal Indo Utama Mm-mm. tuh dalam bentuk atlas terapi herbal. Di atlas terapi Bentuknya herbal ini aplikasi gitu ya Dok ya. bentuknya ada dua macam. Kalau yang bentuknya yang digital tadi itu dalam bentuk aplikasi, insya Allah ini Mm-mm. sudah di tahap ini sih, di tahap percobaan ya. Kalau mungkin nggak alfa ya beta ya, kan bisa Oke. diinstal sendiri APK-nya ya, aplikasinya itu. Tapi masih terbatas. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, sebentar lagi sih, insya Allah tinggal nanti bisa ditemukan di Google Play Store, insya Allah. Habis Lebaran Dok. Semoga sebelum Lebaran udah bisa ya. Oke, siap. Kalau Wah, kalau lihat kita bikin event ini nanti Bangga. Wah, iya ini buka puasa bersama. Untuk Launching. sosialisasi ya, Iya. launching. Mm-mm. nah ini yang Kan bentuk butuh ini juga dianukan kan nanti. harus Benar, biar orang-orang harus pada di tahu. ini ya, Iya. luncurkan itu ya. Harus ada launchingnya nih, Dok. Ini kan baru Iya. pra-launching aja ya, Mm-mm. Mm-mm. pengenalan awal aja. Iya, kalau nanti gambarannya ya mirip ini sih. Ini kan di tahap developer di saya ya, yang saya bikin. Baru nanti kan ke tim yang apa menuliskan ke ini ya, ke perangkatnya yang digunakan. Udah tinggal ini sih. Kalau lihat progresnya sih tinggal mungkin kurang 5% aja sih. 5% mungkin 3% juga bisa. Jadi ini Insya oh ya, Allah. yang pertama tadi yang digital ya. Jadi nanti insya Mm-mm. Allah ini nanti akan dicetak dalam bentuk buku juga Oh, dua macam berarti ini, Pak Erik. dua Masya macam. Allah, semakin lengkap nanti fitur kita Semakin Bangga. lengkap. Jadi mungkin yang hobi pakai Insya digital, Allah. pakai HP, anak muda gitu mungkin Hmm. cocok buat yang Heeh. aplikasi di HP. Tapi mungkin buat yang Iya, hobi mereka yang baca seneng buku Hmm. atau mungkin oh, Yang oh, kolonial gitu ah, Bangga ya. itu cocok pakai sesuatu yang buku, Pak. Buku ya. sesuatu yang ini sesuatu yang eh, apa harus disentuh secara fisik, dibuka. Nah, itu mungkin nanti pasarnya di buku. Kalau nanti yang memang Bener. apa lebih merasa mudah untuk pakai aplikasi ya pakai aplikasi. Tapi aplikasinya ringan sih. Oke, oke, Saya udah siap. coba Nggak juga makan space banyak ya, Dok ya? space nggak banyak. Terus HP kemudian kentang juga di, bisa nanti. di RAM juga di HP kentang sekarang sih mana ada sih. Udah nggak kentang lagi.
Ini jadi salah satu fiturnya itu kelebihannya tuh di fitur navigasi. Di navigasi ini di atas terapi yang digital ya. Itu ada navigasi yang berupa urutan alfabet dari A sampai Z. Ini semua huruf, alhamdulillah ada isinya, ada isinya. Jadi kalau nanti diklik nanti Masya akan Allah. keluar huruf Alhamdulillah. penyakit yang hurufnya A atau keluhan yang hurufnya A itu apa aja. Wah, ini Nanti sampai jualan yang semakin Z, mudah banget nanti ini Pak Angga. Iya, informasi semakin lengkap Pak Erik. insya Allah ya. Nanti yang Z itu nanti keluar juga hurufnya apa. Dan eh, saya berharap nanti juga ini bisa dikembangkan lagi ya, supaya lebih lengkap lagi. Tapi paling tidak sebenarnya ini sudah 100 penyakit, insya Allah sudah ada dari A sampai Z ini. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan huruf. Kalau berdasarkan huruf dan teman-teman sudah tahu sakitnya, misal bronkitis B, cari aja di B. Misal kalau Mm-mm, GERD, mm-mm. GERD cari aja di G. Atau misal H, Oke. hepatitis kayak itu cari H di H. Atau mungkin eh, apa radang, radang, maaf, radang payudara misal. Cari aja di R. Soalnya nanti keluar di situ. Oke. Nah, navigasi yang kedua itu navigasi berdasarkan anatomisnya. Oke. Anatomisnya. Di anatomis ini nanti kalau misal eh, keluhan pasien apa sih? Sakit kepala, udah pencet aja di kepalanya itu, klik gitu. Nanti kan keluar sakit kepala. Oh, Pilihan di situ. Kira-kira keluhan yang ada di kepala tuh apa aja sih? Mungkin di kepala misal sini ya, sakit kepala kan klik aja di kepalanya mm-mm. itu. Atau mungkin eh, sudah periksa ke dokter, kemudian dia stroke gitu. Udah klik aja di kepalanya, ini. Klik. Nanti kan keluar salah satu penyakitnya itu stroke. Atau kalau misal nyeri, nyeri di persendian, di apa? Sendi siku, siku yang sebelah kiri. Klik aja di sikunya itu. Insya Allah nanti kan akan keluar Oh, nyeri sendi. lengkap Atau banget kalau ini misal, dok, Masya Allah. atau kalau misal ini batuk-batuk, batuk-batuk, kemungkinan kalau nggak di paru kan di tenggorokan. Udah diklik aja itu organnya di situ. Atau kalau misal masalahnya di Mm-mm. jantung. Ini memang gunanya untuk memudahkan. Jadi untuk posisi anatomis ini, kalau memang udah paham atau kan nanti anatomis kan ada anatomi luar, ada anatomi dalam ya, anatomi organ dalam. Kalau Mm. organ luar kan kelihatan. Kalau organ dalam seperti ini kan beberapa teman-teman mungkin ada yang belum tahu usus apa sih ini di sini yang sebelah kanan bawah. Nah, di situ ada usus besar. Kalau usus buntu ada di situ. Kalau misal keluarnya di anus gimana nih? Ya klik aja di situ, di pencernaan situ. Nanti kan keluar. Mm-mm. Ada keluhan di wasit misal. Atau mungkin kasus yang lain, kanker rektum atau kanker prostat, nanti juga bisa. Bismillah. Kalau belum ada, insya Allah, semoga nanti ke depan bisa kita lengkapi. Ini di Iya. tentang navigasi ya. Slide saya dikit kok, Oke, gitu. lanjut. Nah, yang kedua, jadi setelah navigasi itu tentang konten. Di konten ini, yang pertama tentang saya berikan. Kalau di daftar terapi tadi kan tidak ada penjelasan ringkas penyakit, hanya ada Iya, gejalanya cuma apa pendek atau banget tuh keluhannya dok. apa. Oh, iya, Ya singkat, singkat banget satu ya, baris pendek dua banget. baris aja. Mm-mm. Nah itu kan mungkin kurang kurang ini ya, kurang apa, kurang memberikan gambaran. Nah itu kita berikan yang lebih lengkap lagi. Jadi contohnya kayak ini, penjelasan ringkas penyakit itu Mm. saya tuliskan di sini. Di sini itu ada tentang mungkin nama lain penyakitnya apa, kalau secara apa bahasa tradisional atau mungkin bahasa daerah lebih dikenal apa. Contoh kayak misal cacar air. Cacar air kalau secara ini kan bahasa tradisionalnya kan gabakan ya, gabak atau Oke, gabakan. Nah itu ini insya Allah saya cantumkan di sini nama lokalnya apa atau bahasa dalam bahasa medisnya atau sebaliknya. Misal ini nama penyakitnya ini secara medis itu dikenal dengan ini. Jadi nanti kalau misal eh, ada informasi lain, nyantol nih. Oh, maksudnya sakit ini gitu loh.
kayak gitu. Oke, baik, baik, siap. Nah, ini deskripsi singkat, kemudian keluhan utama yang dirasakan itu seperti apa, terus nanti eh, penjelasan lainnya tentang penyakitnya. Nah, di sini juga saya berikan box tambahan. Jadi penyebab misal pada kasus batuk ini ya, ini ada ini batuk. Nanti ada penyebab batuknya tuh kira-kira apa aja. Jadi ini gunanya apa? Mm-mm. Box tambahan ini. Jadi untuk melengkapi informasi yang ada di penjelasan ringkas. Di sini juga ada ilustrasi kondisi pasiennya. Kalau kondisi batuk tuh gambarannya kayak gini. Nanti yang di gambar yang lain mungkin lebih jelas. Contoh kayak misal gatal kayak gitu, gatalnya kayak apa? Atau mungkin cacar atau cacar air gambarannya itu seperti apa? Atau mungkin psoriasis kalau nanti ada materinya. Itu psoriasis itu kayak apa? Bedanya dengan gatal biasa tuh kayak apa? Nanti jadi punya ilustrasi kondisi pasiennya tuh kayak apa. Yang di sini box tambahan tadi yang saya ceritakan, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan tambahan informasi yang ada di kolom apa di artikel tentang artikel ringkas tentang penyakit. Fungsinya untuk apa? Jadi nanti untuk memberikan bisa untuk memberikan pengetahuan ke teman-teman, pengetahuan tambahan. Tapi yang lebih penting nanti bisa untuk memberikan informasi ke pasiennya. Jadi nanti, oh ini kalau misal batuk, ada riwayat alergi nggak? Bisa ditanyakan ke pasien. Oh kalau ada alergi, berarti harus hindari penyebab alerginya. Nah, selain itu, selain untuk memberikan informasi ke pasien, ini saya juga berikan tips. Tips untuk pasiennya. Jadi kalau untuk kondisi batuk seperti itu, misal, tipsnya itu harus apa aja? Harus istirahat, atau mandi air hangat, atau minum air putih yang lebih banyak, atau mungkin kumur air garam, atau yang lainnya. Itu misal kayak ini buat seduhan kencur ini saran Lengkap banget ini Pak Angga. Iya, alhamdulillah. Jadi iya, itu termasuk saran nyusunnya tadi saran lama untuk banget Pak Erik. So, butuh tadi nanti butuh 10 menit ya. disosialisasikan, Iya, benar. terus mungkin juga butuh dibedah juga nanti ini, Oh iya, insya Allah ya Pak Pak biar ini nanti Kak Angga. manfaatnya lebih luas. Sob. Mm-mm. Mm-mm. Kalau perlu ada Nah, event Khusus, offline-nya khusus. iya, Mm-mm. event untuk offline ya. simulasi ya. Iya, Bener lebih banget. baik sih Iya. begitu. Lebih baik event online seperti itu. Kalau nanti ini ya bisa kita agendakan kan nanti teman-teman dari Udah apa siap ya dok bisa ya, keliling Indonesia kopi ini. darat di inilah ya, insya Allah. Nanti kopi darat, mungkin kopi darat di Herbalindo Utama sekalian nanti kan bisa lihat sarana-sarana di Herbalindo Utama ya, di marketingnya, kemudian di gudangnya ada kebun herbalnya, dan kita punya apa lokasi untuk meeting kayak gitu kan. Teman-teman nanti bisa kunjungan ke situ. Baik, saya lanjutkan ini ya. Tadi tentang tips. Oke. Kemudian di yang sebelah kiri ini ada box fakta. Jadi box fakta itu ini fakta-fakta unik atau data tentang pasiennya. Contoh misal, 1 dari 4 orang dialami oleh wanita misal pada satu penyakit tertentu. Itu untuk memberikan gambaran, oh kalau penyakit kayak gini tuh pasarnya tuh wanita gitu. Boleh nggak dipasarkan ke pria? Boleh kalau dia sudah berumah tangga misal. Kan bisa aja yang sakit kan di rumah. Nah, nanti yang diberikan Marketnya. edukasi kan marketnya itu kan ke suaminya. Atau misal pasarnya tuh anak-anak. Di misal kita lihat tadi yang saya bicarakan di depan tadi customer segmennya. Oh ini customer segmennya tuh untuk anak-anak TK misal. Produk misal madu Shifakit, cerdas cendekia misal. Marketnya di mana? Marketnya yang di anak TK ya. Marketnya di anak TK. Tapi kan anak TK-nya kan nggak pegang uang untuk beli itu kan. Tentu Iya, decision makernya atau harus orang yang orang punya tuanya. ya yang punya ini kuasa atau mungkin pegang uangnya kan ibunya ya. Nah Mm-mm, itu bener banget tuh. kita harus ngelihat customer segmennya itu seperti apa. Atau contoh misal bapak-bapak kegemukan kayak gitu, itu customer segmennya ya. Tapi kan bisa aja yang kita tawari itu istrinya kayak gitu. Oke. Kayak gitulah. Itu gambarannya. Baik, ini box fakta tadi yang saya lanjutkan. Misal tadi contohnya 1 dari 4 wanita itu 1 dari 4 orang itu penderitanya wanita itu
itu untuk melengkapi gambaran customer segmennya itu seperti apa. Terus kemudian tentang gambaran penyakitnya juga seperti apa. Kayak gini misal contohnya, fakta uniknya. Pada kasus batuk. Ini contohnya 200 juta partikel virus keluar dalam sekali batuk. Ini maksudnya ini berdasarkan referensi Hmm. juga ya tulisannya. Jadi untuk memberikan gambaran kayak contoh kayak dulu kasus COVID kayak gitu kan itu karena droplet ya. Droplet kan karena percikan. Nah, ini untuk memberikan gambaran penyakitnya itu penyebarannya lewat droplet kayak gitu. Nah, ini kita punya gambaran hati-hati, jangan sering ludah, bisa untuk memberikan info tambahan ke pasien. Nah, jadi fakta unik sudah, tips tadi sudah, di aplikasi ini, di atas terapi ini saya juga berikan dua opsi terapi untuk dewasa. Jadi saya berikan, kalau tadi di daftar terapi itu ada terapi utama, terapi penunjang itu kan cuma satu baris. Nah, ini saya berikan eh, opsi dua terapi. Lebih Contoh lengkap kayak ini gini berarti Pak misal, Erik. Mm-mm. lebih Nanti lengkap termasuk dan dosisnya juga ada berarti dok. saya berikan dosis secara umum. Nanti kalau secara khusus kadang Oke. dosisnya Mm. dinaikkan, tidak tidak bisa dengan dosis seperti itu. Pertimbangannya banyak Oke. ya. Misal pada kondisi pasien yang dia gemuk, gemuk sekali kayak gitu kan nggak cukup dosisnya cuma 3 kali 2. Dan ini Oke. kelebihannya, ini ringkas terapinya. Ringkas terapinya dalam artian kalau di Mm-mm. terapi penunjang itu ada herbal tambahan 2 sampai 3. Kemudian kalau di terapi utama udah 3 misalnya. Berarti pasien kan dia harus membeli sampai 5 produk atau 6 produk. Mm. Kalau pasiennya punya uang, nggak masalah beli 6 produk itu ya. Tinggal nanti masalah berikutnya kan gimana cara minumnya. Mm-mm. Banyak banget 6 itu produk soalnya. kalau misal dosisnya 3 kali 2 semua, berarti berapa? Satu produk sehari dua Kali kapsul, minum 2 sepuluh sekali kapsul minum gitu. sekali minum bisa 10 kapsul sampai 12 kapsul. Udah kenyang, belum makan udah Mm-mm. kenyang ya. Iya. Yang kapsul maksud. Ya, itu maksudnya. Jadi masing-masing ada kelebihannya sendiri. Daftar terapi itu ada kelebihannya sendiri. Dia praktis. Kemudian yang ini lebih ini mudah dan nanti mungkin bisa meringkas apa eh, yang nanti diberikan ke pasien tuh seringkaskan lagi gitu. Seringkaskan lagi. Ya. Dan yang Mungkin bisa berikutnya penjelasannya lebih ringkas dok. penjelasannya lebih ringkas. Siap. Iya, maksudnya karena ini waktunya sudah Oh iya, mendekati siang hari. siap. Baik, ini udah mau selesai kok. Terapi nanti ada tambahan juga terapi untuk anak-anak. Kemudian yang penting juga, alhamdulillah, sebagian besar ini juga berdasarkan pengalaman di layanan konsultasi medis untuk aplikasi ini. Oke. Baik, itu sudah selesai. Udah. Oh, Sudah selesai. Ada satu slide lagi saya sih, kira masih cuma banyak dok. tapi udah, wow, Oke, sudah, Masya Allah. sudah. Baik, begitu. Oke, Masya Allah ini menarik sekali Pak Edik. Iya, Tapi ini Masya Allah memang benar itu. benar-benar masih apa ya, pengenalan doang ya. Besok Mm-mm. kalau mungkin sudah launching, Ah, bisa dijelaskan langsung nih, ini tombol buat apa, ini tombol buat mm-mm. apa gitu ya Pak Ya. Edik ya. Nanti Iya, fitur insya ini nanti Allah. next fiturnya ini ya Pak enggak ya? Iya, Masya benar Allah, sekali Masya ya. Allah. Ya, ini contoh aja Ya, sih kayak rekan-rekan yang adanya. sudah bergabung di Lab Zoom Herbal Utama, barangkali ada yang ingin bertanya, baik terkait Mm-mm. fitur baru yang masih Mm-mm. persiapan launching ini, atau mungkin ada pertanyaan lain yang ingin Ini disampaikan ke ini ini dokter Didit ini atau ini Iya. Erik. contohnya nih, Mm-mm. Pak Angga, Pak Erik. Oke, siap-siap. Ini Oh contoh iya, nih kayak silakan misalnya ini. di huruf A Tampilan, ya. tampilan. Contoh. Nah, ini tampilannya. Ini kayak misal di huruf A. Nanti ini bisa nih ini. Tampilannya nanti nggak kayak gini. Insya Allah lebih bagus. Karena ini masih Oke, di siap. di develop di PC saya. Kalau ini maksudnya yang saya tampilkan ini di tahap develop. Udah selesai. Kayak contoh Sampel. misal kayak ini. B. B kayak gini ada berapa Oh, ini ya, nggak ada ada tampilannya, banyak. Dok. Oh, Antum share nggak screen atau keluar. gimana ini? Saya share screen. Oh, Pak, cuma selesai aja. Slide terakhir aja itu yang muncul. Oh, bentar, bentar. Coba saya skip ya. Mm-mm. Butuh part 2 ini kayaknya Pak. Angga. Nah, iya boleh Pak Erik. Mm.
Biar nanti lebih enak Pak Diditnya. Iya, Nyampein apa namanya? materinya ya, Iya Pak Didit betul. ya. Heeh. Ini udah Oh muncul belum? ini, Sudah ya? Muncul, iya, muncul, muncul. ini yang versi anu ya, PowerPoint ya. Ini yang versi ya developnya. Saya bikin di ini slide, Google Slide. Oke siap, Google Slide. Udah, bentar. Bisa di zoom mungkin dok. Mulai slide saya. Oke. Mm-mm. Nah, ini contohnya ya. Oh Tuh, ini, kelihatan ya? iya. Nah, ini contohnya, ini Mm-mm, navigasinya. Navigasi. Nanti ini navigasi mm-mm. yang huruf. Mm-mm. Kayak Yang ini tadi ya. misalnya N. Ya, ya, N. Misalnya ini Oke, nyeri sendi. Misal. Nanti keluar nyeri sendi itu kayak apa. Gambarnya kayak gitu. Maksudnya ini Masya saya Allah. oke siap. menunjukkan untuk kemudahan penggunaannya. Kalau nanti yang di Mm-mm. aplikasi, insya Allah lebih bagus. Insya Allah. Mm-mm. Baik, begitu. Masya Cukup, Allah, insya Allah. keren sekali. Mm-mm. Ya, Oke dok, mungkin next time kita bisa pas Sambung lagi. pas launching ya Pak Betul. Erik ya. siap, insya Sambung Allah. lagi. Ya nanti bisa kita tampilkan yang Silakan. real, jadi teman-teman bisa Mm-mm, nyimak lebih jelas. Mm-mm. mm-mm. Monggo, silakan teman-teman. Barangkali ada Oke, masukan. rekan-rekan ada yang bertanya mungkin? Atau mungkin dari Pak Erik nih penasaran nih. Mm-mm. Ini Pak, menarik sekali nih Pak Mm-mm. Angga. Karena memang belajar itu dari dua Pak Angga. Iya. Memulai belajar dari produk Oke, atau dari penyakit. oke. Dan ini Masya Allah keren. Mudah-mudahan nanti melengkapi fitur-fitur yang sudah ada Pak Angga. Mm-mm, mm-mm. Sehingga sebagaimana komitmen Herpan Utama, teman-teman jualan itu semakin mudah, gampang. Oke, siap. Itu sebenarnya luar biasa, Insya Allah. Eh, Dok, kira-kira ini tools sasaran penggunanya buat siapa sih? Buat kita-kita para Mm-mm. marketing, Mm-mm. distributor agen atau buat konsumen end user juga bisa? Yang utama itu sebenarnya buat ini, buat para reseller, buat Mm-mm, distributor, kemudian Bestseller ya. stokis, mm-mm, ya, agen atau mm-mm. ya mungkin terapis yang memang nanti sesuai dengan untuk menggunakan ini. Kan tidak semua terapis Mm-mm. ini ya bidangnya kan sendiri. Beliau punya Mm-mm. cara untuk mendiagnosa sendiri, terus kemudian dia punya patokan ramuan sendiri kan silahkan gitu loh. Mm-mm. Nah, yang jelas kita memberikan ini untuk memudahkan reseller yang memang nanti memang pas dengan aplikasi ini. Gitu. Yang utama itu. Kalau Oke, siap. untuk pasien bisa juga sih. Cuma untuk pengetahuan aja ya jadinya. Kalau sakit kayak gini, ini loh Oke, terapinya. Ini loh terapinya. Kalau misal mau konsultasi, tinggal nanti pasiennya kan di aplikasi nanti kan ada tombol untuk konsultasi ke saya. Silahkan. oke, Gitu. oke. Mm-mm. Berarti nanti memang harus ada event offline-nya, Pak Erik. Iya, Agar betul. Nanti, kita pertemukan betul. semua agen Heeh. dan dokter itu hadir di situ Betul. untuk Iya. menjelaskan, Pak Erik. Simulasi sama sosialisasi. Benar banget, simulasi dan sosialisasi. Rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Mm-mm. Monggo, Pak Dokter Didit, silakan closing statement untuk acara kita pada pagi hari ini. Mm-mm. Baik. Ya, semoga nanti Allah berikan kemudahan untuk saya juga Mm-mm. teman-teman. Nah, nanti kalau untuk saya nanti semoga nanti bisa segera ini ya, segera launching produknya untuk teman-teman nanti di 2024 ini. Semoga nanti lebih baik dibandingkan tahun yang lalu ya. Karena memang kemarin secara ekonomi mungkin pertumbuhan bisnisnya agak terganggu. Semoga Mm-mm. dengan apa fitur-fitur yang sudah ada di Herbalindo Utama ini nanti bisa mensupport pertumbuhan progresnya lebih baik di 2024 ini. Begitu. Amin. 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 Insya Allah. Pak Erik, ada Cukup, tambahan? cukup, cukup. Oke, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah bergabung di Lab Zoom Mm-mm. Herbal Utama dari Mm-mm. awal sampai akhir. Mm-mm. Terima kasih Pak Dr. Didit dan Pak Mm-mm. Erik. Terima kasih juga rekan-rekan semua yang sudah menyiapkan Mm-mm. Lab Zoom ini. Insya Allah kita berjumpa Mm-mm. lagi di Lab Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi